Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru Formasi tahun 2023, yang mana yang akan kami bahas di sini adalah terkait dengan syarat pendaftaran P3K Guru 2023, syarat umum dan syarat khusus ya per kategori untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi terkait dengan syarat pendaftaran P3K Guru tahun 2023, yang pertama itu untuk syarat umumnya dulu Bapak Ibu, pelamar harus merupakan warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua adalah usia minimal adalah 20 tahun dan maksimal 59 tahun pada saat pendaftaran. Jadi untuk usia minimal untuk mendaftar P3K Guru Formasi tahun 2023 itu usia minimalnya itu adalah 20 tahun Bapak Ibu, dan maksimalnya itu adalah 59 tahun pada saat pendaftaran. Jadi kalau misalkan pada saat pendaftaran usia Bapak Ibu itu 60 tahun, maka terdeteksi nanti Bapak Ibu itu tidak akan bisa melakukan proses pendaftaran di SSCASN Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya adalah tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Jadi intinya Bapak Ibu jangan berkasus ya, atau berurusan dengan hukum ya, karena itu membahayakan posisi Bapak Ibu pada saat ingin mendaftar P3K Guru Formasi tahun 2023. Kemudian sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya adalah surat keterangan berkelakuan baik. Jadi ini adalah beberapa persyaratan umum untuk pendaftaran seleksi P3K Guru Formasi tahun 2023. Kemudian lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan lebih seksama lagi terkait dengan hal ini. Berikutnya kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian berikutnya lagi di sini, apakah ada batasan usia untuk mendaftar P3K Guru 2023? Di sini jelas sekali Bapak Ibu ya. Ada juga yang bertanya batasan usia untuk mendaftar P3K Guru 2023. Di sini berdasarkan hasil pencarian, batasan usia untuk mendaftar P3K Guru 2023 adalah minimal 20 tahun dan maksimal 59 tahun saat mendaftar. Hal ini berlaku untuk semua kategori pelamar P3K Guru 2023. Namun tidak ada informasi mengenai batasan usia yang berbeda untuk pelamar prioritas dan pelamar umum. Logikanya seperti itu ya. Jadi minimal 20 tahun, maksimal itu adalah 59 tahun Bapak Ibu ya, terkait dengan batasan usia untuk mendaftar P3K Guru tahun 2023. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini Bapak Ibu perlu melihat ya untuk persyaratan khusus per kategori Bapak Ibu ya, yang bisa mendaftar di P3K Guru Formasi tahun 2023 khusus untuk beberapa kategori khusus ya untuk P3K Guru. Yang pertama itu adalah guru honorer sekolah negeri terdata di Dapodik ya sebagai guru. Nah, itu bisa mendaftar P3K Guru nantinya Bapak Ibu. Kemudian guru honorer kategori 2 terdaftar di database BKN sebagai guru juga. Nah, itu berarti kategori 2, berarti itu adalah P2. Kemudian guru honorer swasta terdaftar di Dapodik sebagai guru. Kemudian yang ketiga, fresh graduate memiliki serdik dan terdaftar sebagai lulusan PPG Kemendikbudristek. Nah, jadi Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu adalah guru honorer sekolah negeri, itu ada dua kemungkinan Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu P1, P2 atau P3, dan ketika posisi Bapak Ibu adalah P3, maka Bapak Ibu itu wajib untuk terdata di Dapodik minimal 3 tahun
ke atas sebelum bulan Juni 2020. Jadi sebelum Juni 2020 guru honorer sekolah negeri terdata Dapodik minimal 3 tahun dan TMT sebelum Juni 2020, maka Bapak Ibu itu akan masuk dalam kategori pelamar prioritas 3 ya. Nah, datanya nanti diambil dari mana? Nah, dia diambil dari sini Bapak Ibu ya. Jadi database Bapak Ibu itu sudah dikunci sebenarnya ya. Jadi nantinya database Bapak Ibu itu akan ditarik dari database Kemendikbudristek untuk ditarik masuk ke dalam server pendaftaran SSCASN. Intinya seperti itu ya. Jadi logikanya untuk P2 P3 itu secara otomatis nanti Bapak Ibu akan terdeteksi apakah Bapak Ibu itu masuk sebagai pelamar P2 atau Bapak Ibu masuk sebagai pelamar P3. Jadi penentunya itu adalah database Kemendikbud. Kemudian nantinya itu akan dilihat ya dari hasil validasi data kependudukan. Hasil validasi data kependudukan dan filtering Dapodik itu nantinya akan menentukan si A adalah P1, si B adalah P2 misalkan, si C adalah P3 dan si D adalah pelamar umum. Jadi itu berdasarkan validasi data kependudukan, SSCASN dan filtering data Dapodik Bapak Ibu. Kemudian nantinya di mekanisme seleksi P3K guru formasi tahun 2023 nantinya itu akan menggunakan dua mekanisme Bapak Ibu, adalah mekanisme penempatan dan yang kedua itu adalah seleksi menggunakan CAT. Nah, yang mana untuk mekanisme penempatan itu diperuntukkan bagi guru lulus passing grade, adalah guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021. Kemudian nantinya untuk seleksi menggunakan cat observasi akan diikuti oleh THK 2, yang mana kalau dikatakan THK 2 adalah guru yang terdaftar dalam pangkalan data database pada Badan Kepegawaian Negara dan belum menjadi ASN. Kemudian guru honor sekolah negeri itu terdata di Dapodik minimal 3 tahun ke atas sebelum bulan Juni 2020. Kemudian nantinya akan ada lulusan PPG ya. Lulusan PPG itu terdaftar pada database kelulusan program pendidikan guru PPG di Kemendikbudristek. Sertifikat pendidik afirmasi itu wajib 100%. Jadi berikutnya lagi di sini Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui, selain guru honorer kategori 2 yang terdaftar di database BKN sebagai guru, syarat per kategori adalah guru honorer swasta ya yang terdaftar di Dapodik sebagai guru. Jadi guru honorer swasta itu wajib terdaftar juga di Dapodik sebagai guru. Kemudian yang keempat itu adalah fresh graduate, memiliki serdik dan terdaftar sebagai lulusan PPG Kemendikbud. Nantinya untuk guru honorer swasta yang terdaftar di Dapodik sebagai guru dan fresh graduate yang memiliki serdik dan terdaftar sebagai lulusan PPG Kemendikbudristek nantinya itu nantinya akan mengikuti seleksi cat pelamar umum sepanjang belum lulus passing grade ya. Jadi sepanjang belum lulus passing grade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.